mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021. Saya akan melakukan praktek pembelajaran siklus ketiga dengan metode blended learning. Materinya adalah cahaya dan optik kelas 8 semester 1. Terima kasih. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran dengan metode luring dengan berisi sintaks 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Iya. Monggo, silakan dipimpin. Ini apa? Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri. Monggo Mbak Reza, silakan dipimpin. Silakan duduk. Saya absen dulu ya. Raisa, Ana, Maya, Rania Cindy, Dianila, Nabila, Naili, Risma, Arina, Mutiara. Alhamdulillah, semua ya. Kemarin Bu Guru sudah mengirim LKPD ya di WA-nya masing-masing ya. Sudah dibaca? Sudah. Alhamdulillah. Masih ingat dengan pelajaran kemarin? Masih. Coba apa pelajarannya? Getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang. Pinter. Bu Guru tanya dulu, yang dimaksud dengan getaran itu apa? Apa yang dimaksud dengan getaran? Monggo. Iya, pinter. Apa yang dimaksud
4 dan 5. Mbak, halo, bisa kita mulai? Kira-kira suaranya Bu Guru terdengar enggak? Alhamdulillah. Yang lainnya? Oke. Enggak ada yang menampilkan videonya? Malu? Enggak apa-apa, sudah. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, ini ada lagi yang mau masuk. Ya, sebentar ya. Saya absen, nggih. Naili ada? Oh, masih belum masuk. Oke. Nabila. Risma. Oke, belum. Nggak punya paketan? Aduh. Oke. Rina. Nggak ada Rina. Mutiara. Alhamdulillah. Sehat, Mbak? Oke. Sebentar, kayaknya gak enak Bu Guru kalau nggak lihat videonya saya sendiri. Kelihatan apa enggak Bu Guru? Oke. Ana. Ada apa enggak ini? Ada. Oke, Maya. Oke. Kalian dari 8C itu ada semua ya. Raisa, hadir. Oke, Dianila. Oh, Dianila itu Yuwafi. Oke, Rania Cindy. Alhamdulillah, yang D itu lengkap, yang C lengkap, tinggal yang E yang belum lengkap. Oke, enggak apa-apa. Tapi kelompoknya ada semua enggak ini? Kelompok 1, 2, 3 ada? Enggak apa-apa, semangat ya. Oke. Kemarin kita sudah diskusi tentang sifat-sifat cahaya. Kira-kira LKPD-nya sudah selesai dikerjakan? Alhamdulillah. Oke. Kalau sudah, siapa yang mau presentasi dulu? Bu Guru enggak mau, oh ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, enggak usah, sudah wes, terserah. Ayo, kelompok 1 dulu, atau 2 dulu, atau 3 dulu, terserah, monggo. Ayo, siapa dulu? Kok diem semuanya? Kelompok 3 kan sudah lengkap ya? Ada yang mau? Mbak Raisa, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Oke, monggo. Kelompok 1 pun enggak apa-apa ya? Oke, monggo. Sebentar saya mau dulu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Rais Syarifatul Hamidah. Kemarin saya telah berdiskusi dengan teman-teman kelompok 1 dan didapat sebagai berikut. 1. Dengan rumusan masalah bagaimana cara agar ruang kelas memiliki pencahayaan yang cukup, kami dapat menemukan masalah bahwa ruang kelas kita sebagian besar memiliki ruang yang pencahayaannya kurang.
Ini bisa terjadi karena gedung kita menghadap ke barat dan di bagian timur tertutup oleh tembok pondok. Masalah yang lain karena ruang kelas memiliki jendela yang kecil sehingga dibutuhkan tambahan cahaya dari listrik. Solusinya adalah dengan menghidupkan listrik. Pencegahannya dengan selalu membuka jendela dan pintu kelas agar mendapat tambahan cahaya. Kami membuktikan dengan pemanfaatan prinsip sifat cahaya yang satu, yaitu cahaya merambat lurus. Kemarin kami telah mempraktekkan bahwa cahaya dapat merambat lurus dengan menggunakan lilin yang dinyalakan dan karton yang dilubangi. Setelah saya lihat, cahaya lilin bisa dilihat. Untuk hasil karya, karena kemarin saya lebih fokus ke cahaya merambat lurus, saya mengambil gambar gedung sekolah yang memiliki banyak jendela besar. Diharapkan nanti jika akan membangun gedung lagi setelah kita memiliki pencahayaan yang baik. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Sudah dikirim? Oh ya, nanti aja ya. Nanti tak tagih ya satu persatu ya. Oke. Bagus, untuk kelompok 1 tadi lebih membahas pada desain nggih. Ternyata sekolahan kita menghadap ke barat, yang bagian tembok sebelah timurnya mayoritas itu sudah ketutup oleh gedung berupa pondok dan temboknya pondok. Akhirnya cahaya matahari tidak bisa maksimal masuk ke dalam ruang kelas kita. Oke, bagus sekali. Kemudian untuk kelompok yang lain, ada yang mau presentasi? Monggo. Kelompok 2, kelompok 3, Mutiara. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nisfi Ramadhani. Kami kelompok 3 telah berdiskusi dan didapat permasalahan. 1. Sekolah SMP Nahdlatul Thalabah memiliki ruangan yang kurang terang. 2. Gedung mayoritas berupa tembok dan jendela satu sisi dan kecil di atas. 3. Jika ingin terang, kelas menghidupkan lampu tapi akan menambah biaya atau penganggaran. Solusinya: 1. Dengan menambah ventilasi pada dinding yang berupa kaca sehingga cahaya matahari dapat masuk. 2. Menambah atap atau genteng kaca sehingga ruang kelas menjadi lebih terang. 3. Memanfaatkan cahaya matahari jangka panjang seperti PLTS. Kemarin kelompok kami melakukan penyelidikan terhadap sifat cahaya, bahwa cahaya dapat dibiaskan. Dari sini kami dapat mengetahui bahwa benda akan mengalami sebuah fenomena seperti pensil yang bengkok dan lebih besar. Hasil karya kami berupa poster yang dapat memanfaatkan cahaya matahari seperti kompor surya dan panel surya. Alhamdulillah. Berarti untuk kelompok 3 lebih memfokus. Gimana? Oh iya, maaf saya unmute. Oke, berarti untuk kelompok 3 lebih membahas pada apa, Mbak? Pada sisi pembiasan nggih. Berarti cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan karena adanya pembiasan lewat udara dan juga melewati kaca untuk jendela sehingga bisa masuk ke dalam ruangan kita. Ngoten nggih. Posternya sudah, Mbak? Sudah apa belum? Mbak Mutiara, posternya sudah apa belum? Oh ya, enggak apa-apa. Nanti dikirim ya. Ntar lagi kalau sudah selesai untuk presentasi kelompok 2, nanti saya lihat WA-nya ya. Oke. Kalau belum selesai juga nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan. Oke. Untuk presentasi berikutnya kelompok 2 ya. Oke, ada yang mewakili? Siapa? Oke, Mbak Nabila, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Mardika Agustina dari kelompok 2. Kemarin saya telah melakukan diskusi dengan teman-teman kelompok 2 didapat sebagai berikut. Sekolah SMP Nahdlatul Thalabah memiliki gedung yang bertingkat dengan bangunan yang bersebelahan dengan pondok dan gedung SD, sehingga jendela hanya terletak pada suatu sisi saja.
Dengan latar belakang ini mengakibatkan cahaya matahari tidak bisa masuk ke ruang kelas, sehingga kelas menjadi kurang terang dan membutuhkan cahaya tambahan. Permasalahan yang muncul di antaranya: 1. Jika cahaya matahari kurang, maka kelas menjadi gelap dan membutuhkan penerangan tambahan seperti lampu. 2. Permasalahan lain, kita melakukan aktivitas belajar. Cahaya matahari kurang, maka kita akan terganggu kesehatannya. Solusinya adalah satu, dengan selalu membuka jendela dan pintu. 2. Banyak melakukan olahraga pada jam 8 sampai 9. Kemarin kami juga telah menyelidiki sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dari gambaran ini seharusnya sekolah memiliki jendela yang besar. Sekian dari kelompok 2, terima Nabila kasih. sudah? Oke. Tadi dari presentasinya Mbak Nabila, kayaknya untuk kelompoknya Mbak Nabila lebih fokus pada kesehatan ya? Mbak Nabila masih monitor? Mbak Nabila masih monitor? Oh iya, maaf. Mbak Nabila, tadi dari hasil presentasi dan diskusi kemarin, kayaknya Mbak Nabila lebih memfokuskan pada kesehatan, nggih. Kayaknya seperti itu. Karena tadi ada penjelasannya sedikit tentang kesehatan gitu. Oke, bagus. Saya nggak nyangka kalau misalkan Mbak Nabila itu lebih ke kesehatannya. Saya taunya ya kalau misalkan cahaya berarti ya berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Bagus. Kira-kira yang namanya matahari itu fungsinya untuk apa toh Mbak untuk tubuh kita itu? Yang diambil apanya? Mbak Nabila? Atau mungkin yang lain? Bisa menjawab? Kira-kira matahari itu kok manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan. Kira-kira untuk apa ya? Ada yang bisa? Diambil vitamin D-nya, ngeten nggih, agar kita lebih sehat dan tidak terkena penyakit beri-beri. Itu untuk kesehatan tubuh kita, menyehatkan dan juga untuk menghilangkan stres. Makanya selama seminggu kalian pembelajaran pasti ada pelajaran yang namanya olahraga. Itu untuk apa? Untuk menghilangkan stres kalian berada di dalam kelas. Proses belajar mengajar, ngoten nggih. Makanya biasanya kalau olahraga kok mesti dibawa keluar ke lapangan, gunung atau jalan-jalan kemana, mesti seperti itu. Ngoten nggih. Oke, bagus. Monggo Mbak untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan mengumpulkan posternya. Kalau misalkan belum juga nggak apa-apa, saya tunggu, saya kasih waktu 5 menit. Kalau sudah silahkan diunggah di grup ya. Sebentar lagi saya lihat. Ya, monggo. Saya tunggu ya, silakan dikumpulkan di WA.
Iya, bagus. Ini Mbak Naili sudah mengumpulkan tugasnya. Ada gambar matahari yang sedang tersenyum, nggih. Kemudian Mbak Reisa, wow, ini sekolahnya bagus sekali. Kira-kira kalau kalian punya sekolah seperti itu senang nggak sih? Oke, Mbak Mutia. Semoga nggih, semoga Bu Guru juga berharap seperti itu. Mungkin kita akan merasa nyaman. Mbak Mutiara dan Mbak Rania. Oke, ini kelompok 3. Bagus sekali mengumpulkan panel surya. Insya Allah kalau misalkan kita nanti punya waktu Mbak, nanti kita akan praktek nggih, praktek untuk membuat panel surya atau mungkin membuat kompor surya. Jadi yang sederhana saja, kita kumpulkan aluminium foil, kemudian kita bentuk, setelah itu masukkan wadah yang akan kita masak, kemudian kita coba kira-kira bisa apa enggak seperti itu. Ngeten nggih? Kapan-kapan tapi kalau sudah ada waktunya. Ngeten nggih? Oke. Saya review sebentar dari hasil diskusi dan presentasi kalian tadi. Yang pertama, kalian sudah membuktikan adanya sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian yang keempat, yang namanya cahaya masuk dalam pembiasan. Ngeten nggih? Kemarin kalian sudah praktek, sudah bagus sekali. Kemudian dihasilkan bahwa permasalahan tadi terdapat solusi. Yang pertama, untuk kelompok 1, kelompoknya Mbak sinten nggih? Kelompok 1 Mbak Reza nggih. Untuk kelompoknya Mbak Reza tadi lebih mengedepankan tentang pembiasan atau tentang cahaya merambat lurus. Ngoten nggih. Yang namanya cahaya merambat lurus, kalau misalkan gedung kita punya celah sedikit saja, otomatis cahaya matahari bisa masuk, akhirnya bisa menerangi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari kelompok 2 itu siapa nggih? Nabila, kemudian ada lagi Risma, kemudian ada lagi Naili. Oke, 3 anak ini membahas tentang cahaya dapat dipantulkan, nggih. Kemarin juga sudah praktek. Maksudnya gini, kalau misalkan ada gedung lain, sebenarnya cahaya matahari itu bisa dipantulkan ke dalam ruangan kelas kita. Tapi masalahnya tidak bisa dipantulkan karena memang sebelahnya itu sudah tembok, hanya tidak bisa dipantulkan. Ngoten nggih. Kemudian yang kelompok 3 lebih membahas kepada pembiasan. Yang namanya pembiasan itu otomatis melewati 2 medium perantara sehingga mengakibatkan seperti fenomena perubahan. Ngoten nggih. Oke, bagus sekali. Dari sini saya bisa memberikan nilai kepada kelompok 1 itu 90. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 2 itu 90. Tepuk tangan. Oke. Dan kelompok 3 dapat 90 juga. Bagus sekali. Loh Bu, kok sama nilainya? Iya, karena satu, kemarin diskusinya bagus, sudah mengenai pada permasalahan. Yang kedua, presentasinya juga bagus, sudah mengena pada solusinya. Yang ketiga, posternya juga bagus. Ngoten nggih? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Mbak-mbak dari materi kita hari ini? Masih monitor, Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Semangat. Oke, bagus. Kalau tidak ada, berarti untuk materi berikutnya silakan pelajari tentang optik. Ngoten nggih? Bisa saya beri pengayaannya? Monggo silakan dipelajari tentang optik pada serangga. Apa itu serangga? Cuman tahu serangga? Ada yang tahu? Serangga itu contohnya itu loh Mbak, kayak capung, kemudian apalagi yang terbang itu
kupu-kupu, ngoten nggih. Biasanya kan matanya agak membesar nggih, kecil gitu, bulat atau lonjong. Kemudian kok bentuknya kayak elips gitu, kemudian agak menonjol. Itu biasanya bisa memutar seluruh bukan seluruh seperti burung hantu, bukan, tetapi bisa melihat ke depan, ke samping dan ke belakang juga. Itu namanya adalah Omathidium. Ngoten nggih. Itu pakai silahkan dicari di Google, bisa di buku-buku literatur yang lain juga bisa. Ngoten nggih. Oke, siapa yang bisa membacakan kesimpulan kita hari ini? Ada yang tahu? Kira-kira apa kesimpulannya? Ayo, siapa? Ada yang bisa? Monggo. Mbak Mutiara? Oke, semangat, monggo. Mbak Mutiara, dibacakan coba. Kesimpulan hari ini adalah cahaya matahari sangat baik untuk pencahayaan alami ruang kelas atau gedung-gedung cahaya matahari. Kesimpulan dari ini adalah cahaya matahari sangat baik untuk pencahayaan alami ruang kelas atau gedung-gedung bertingkat. Sesuai dengan sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, maka kita dapat memanfaatkan seoptimal mungkin. Selain untuk kesehatan cahaya matahari juga untuk kegiatan yang lain seperti 1. Menjemur baju, 2. Menerangkan ruangan, 3. Pembangkit listrik tenaga surya, 4. Kompor matahari. Sudah? Bagus sekali. Oke, tepuk tangan. Nggak enak ya kalau dari seperti ini, enak kita ketemu tatap muka gitu nggih pelajarannya, daripada kayak gini kayaknya gimana gitu. Nggak apa-apa, yang penting tetap semangat, jaga kesehatan, ngoten nggih. Oke, sebelum pelajaran kita hari ini kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya Mbak-mbak. Pelajaran kita hari ini juga sudah selesai. Berarti yang pertama sifat-sifat cahaya berarti sudah selesai nggih materinya. Kemudian kita besok bisa melanjutkan tentang optik. Oke, jangan lupa karena ini masih masa pandemi, 1. Tetap jaga kesehatan, 2. Tetap semangat. Yang ketiga, jaga protokol kesehatan. Apa saja? Yang pertama, memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Oke, ketemu lagi besok. Sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak-mbak. Mbak-mbak boleh keluar dari Meet nggih. Kita ketemu lagi lewat WA. Nggih, monggo kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanya ke lewat WA. Oke? Ketemu lagi besok. Terima kasih.